Hi Fish Fan, kenalin nama gue Emmanuel Rizky, gue dari Fishpick 2. Dan today our topic is gonna be trusting God in the process. Tapi sebelum gue masuk dalam sharingnya, gue ajak untuk kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Ucap syukur buat penyertaan-Mu, masih bisa berikan kami Tuhan kesempatan untuk melayani, untuk bisa men-sharing your words, membagikan apa yang mau kau ceritakan Tuhan dan kau bagikan bagi teman-teman kami Tuhan. Biar melalui video ini, melalui sharing kami, trusting God in the process, Tuhan bisa menyatakan diri-Mu, bisa bukakan hati dan pikiran kita, dan kita siap Tuhan mendengarkan dan menerima firman. Dalam Yesus berdoa dan ucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Trusting God in the process. The very first topic, the main content adalah judulnya Trusting God in the Journey of Excellence. As you guys know, kalau this year we're talking about excellence, dan oftentimes kali kita melihat excellence itu sebagai suatu hasil atau suatu tujuan. Tapi we gotta look at excellence yang Tuhan maksud hari ini adalah excellence adalah sebuah proses panjang yang harus kita lalui. Dan semua orang pasti akan melalui hal tersebut. And in that process to excellence, kita akan menemukan banyak tantangan, banyak cobaan, dan bahkan membuat kita bertanya-tanya, oh sebenarnya Tuhan mau apa sih dalam hidup kita? Apakah Tuhan benar-benar berbicara kepada kita atau gimana? Those anxious questions akan muncul seiring dengan berjalannya waktu. So kita harus belajar untuk trust God. Kita harus belajar untuk percaya Tuhan in those moments. Karena when we're talking about excellence, it's a journey that we have to go through. Dan kita harus ngandelin Tuhan waktu kita melewatinya. So the first thing that we have to know about trusting God in the process is, ya kita dihadapkan oleh masalah, kita dihadapkan oleh pertanyaan. We have to at the very first surrender all of us. Kita harus belajar menyerahkan segala beban pikiran kita kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5 ngomong gini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. So the first thing, kita harus serahkan hidup kita dulu. Tuhan gak minta setengah, Tuhan gak minta seperempat, Tuhan gak minta 3/4, tapi serahkan hidupmu. All of your life. All of the thoughts in your head. All of the questions, anxiousness that you have. And then, Dia akan bertindak. So the very first part is to surrender to God. Why? Kenapa kita harus percayakan hidup kita atau permasalahan kita sama Tuhan dan sepenuhnya kepada Tuhan? We have to understand bahwa Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih tinggi dan dari apa yang bisa kita rencanakan. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Gue yakin teman-teman di sini pasti sering dengan ayat ini. Ayat ini ngomong, sebab rancanganku bukan rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancangan. We have to know and we have to understand bahwa rancangan Tuhan melebihi dari apa yang bisa kita pikirkan. Gue suka perumpamaan ngomong soal domba dan pengembala. When we look at it, when we look at the field, kita harus berpikir kita ini sebagai domba yang bisa melihat cuma mungkin 3 meter ke depan. Tapi seorang penggembala yang jauh lebih tinggi bisa melihat berkilo-kilometer ke depan. Dan Tuhan adalah penggembala kita. Ada contoh yang diceritakan di Alkitab, yaitu Nuh. Nuh diceritakan waktu dibuat bahtera, nggak kasih dia kisi-kisi dan banyak orang yang doubt him. Even I think kalau kita bisa berpikir secara logika, aku yakin Nuh pun maybe sometimes doubt himself, tapi he kept on trusting God. Dan Tuhan nyatakan bahwa rancangan dia yang benar. Karena banjir bandang itu datang. So what's the reward of trusting God? Selain kita tahu rencananya tuh yang paling indah dan paling lebih tinggi dari kita,
adalah the reward is kita tahu dan kita bisa damai dalam hidup kita. Kita bisa merasakan damai dalam hidup kita. Kenapa? Roma 8 ayat 28 bilang, kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. So, Tuhan bilang bahwa ketika kita mempercayai Tuhan, ketika kita hidup sesuai dengan panggilannya, Tuhan melakukan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Dan kebaikan itu mendatangkan damai sejahtera yang luar biasa. So the third point yang gue mau omongin, dan this is the last point, adalah we have to cultivate the habit of trusting God. Mungkin ada di antara kita yang udah pernah trust God, tapi kok rasanya sekarang nggak bisa lagi. We have to know that a journey ada naik dan turunnya. Dan ketika turun itu nggak datang cuma sekali, tapi turun itu bisa berkali-kali. So having a habit, ya, itu akan sangat menguntungkan bagi kita, akan sangat membantu kita dalam menghadapi masalah. Dan kita pastinya mau mempunyai habit yang bagus, habit yang brings positivity. And how would God memberitahu kita bahwa Tuhan beserta dengan kita? Tuhan beserta dengan kita yang menyatakan dirinya ketika kita mengalami masalah dan kita melalui pencobaan. Nah, bagaimana cara kita bisa merubah mindset kalau menemukan pencobaan jadi sesuatu yang negatif menjadi hal yang positif? Itu adalah dengan bawa masalah-masalah kita dalam doa dan tumbuh lebih dekat lagi sama Dia, dan semakin lama semakin serupa dan segambar dengan Dia. Makanya dengan peace yang Tuhan udah pernah kasih cicip pada kita bahwa kita trust in God, saat kita trust in God, maka kita harus bisa melihat halangan masalah itu sebagai opportunity bagi kita untuk merasakan kasih Tuhan lebih lagi. So to close all of it, gue mau ngajak teman-teman buat evaluate ourselves, bahwa kita masih belum trust God in our lives. Let's trust God in our lives. Dan kalau kita udah pernah trust God in our lives tapi kita rasanya masih bolong-bolong, let's cultivate that habit of trusting God ke depannya sama-sama. Ayo, gue undang semuanya untuk tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, buat firman yang Kau telah bagikan tentang trusting You in the process. Dan percaya Tuhan bukan sebuah perjalanan yang mudah, bukan suatu hal yang gampang untuk dilalui, tapi percaya ketika kita mengandalkan Engkau tidak pernah mengecewakan, dan rencanamu rencana yang terbaik, rencana yang terindah yang bisa memberikan solusi bagi kita. Apapun itu hasilnya, kami percaya bahwa Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kami, dan Tuhan setia dan tidak pernah meninggalkan janjinya. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan doa dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan syukur padamu. Haleluya. Amin. God bless you all.